Oke, jadi gametogenesis itu terdiri dari dua kata, yaitu gamet dan genesis. Gamet itu adalah sel kelamin dan juga genesis itu adalah pembentukan. Jadi secara definisi singkat, gametogenesis itu adalah proses pembentukan sel kelamin, yang dimana gametogenesis dibagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan juga oogenesis. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan bagian spermatogenesis terlebih dahulu. Di proses spermatogenesis itu terjadi di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Nah, di dalam tubulus seminiferus itu terdapat sel induk yang bernama spermatogonium. Jadi proses spermatogenesis ini terjadi pada saat mulai memasuki masa pubertas, terjadi sepanjang hidup. Umumnya spermatid itu dapat menghasilkan 100-400 juta perharinya, yang dimana nantinya akan mengalami pematangan di epididymis yang dirangsang oleh hormon testosteron itu sendiri, dan nantinya akan berkembang menjadi spermatozoa. Jadi sempat tak singgung bahwa di dalam tubulus seminiferus itu terdapat sel induk yang namanya spermatogonium. Jadi spermatogonium ini adalah sel kelamin, ya, sel sperma yang memiliki kromosom diploid. Jadi kromosom diploid itu berisi DNA atau diribonukleatik asid atau asam nukleat. Jadi dia itu membawa gen di dalamnya. Dia terus memperbanyak diri dengan mitosis, yang dimana spermatogonium itu akan membuat sel anakan melalui fase mitosis, yaitu pembelahan sel, tetapi dengan jumlah kromosom yang sama, yaitu diploid. Lalu spermatosit primer, ya, yang baru tadi dibentuk dari spermatogonium akan memproduksi lagi menjadi dua bagian, yaitu spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini ada dua jumlahnya, tetapi dan kromosom yang sudah berkurang. Kromosom ini dinamakan haploid. Apa itu diploid dan juga haploid? Jadi di dalam kromosom itu ada istilah namanya diploid dan haploid. Diploid itu artinya kromosom tersebut memiliki pasangannya, sedangkan yang haploid itu tidak ada pasangannya. Jadi secara singkat, di dalam meiosis, pembelahan sel, yaitu sebelum sel membelah atau pada saat interfase, jadi sebelum sel membelah, kromosom ngereplika atau copy paste. Jadi pas waktu meiosis primer atau meiosis 1, dia itu udah haploid karena dia udah membentuk dua sel baru, sel anakan. Jadi yang satu kromosom X dan satu juga kromosom Y, dalam artian memisahkan pasangan. Jadi lanjut ke meiosis 2, yang dimana dilakukan oleh spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder itu entarnya akan membuat 4 sel anakan, jadinya dari 2 jadi 4 sel anakan. Satu membelah menjadi 2, yang satunya lagi belah jadi 2. Jadi kromosomnya itu masih haploid, tetapi dia tidak membawa replika dan juga nggak ada pasangannya. Nah, 4 sel anakan itu namanya adalah spermatid, yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa yang dibantu oleh hormon testosteron. Nah, spermatozoa yang terbentuk dari spermatid yang membawa kromosom X itu nantinya jika berfertilisasi dengan sel ovum, nanti jadi membentuk jenis kelamin perempuan. Dan jika kromosomnya Y, dia kalau fertilisasi dia akan menjadi jenis kelamin laki-laki. Struktur sperma terdiri dari kepala, midpiece, dan ekor. Kepala sperma berbentuk lonjong, mengandung nukleus atau inti. Inti tersebut mengandung DNA atau informasi genetik yang akan diwariskan nantinya. Pada kepala sperma juga terdapat enzim-enzim seperti
enzim hyaluronidase yang berfungsi untuk menembus lapisan korona radiata pada ovum, dan enzim akrosin yang menembus lapisan pellucida. Yang kedua ada midpiece. Bagian tengah sperma ini dibungkus oleh mitokondria yang merupakan sumber energi bagi sperma, yang mana mitokondria ini memiliki mikrotubulus yang berjumlah 11 buah dan memiliki ATPase untuk menghidrolisis ATP, sehingga terbentuklah emergo, ekor sperma berupa flagela atau alat gerak yang berbentuk sitoskeleton yang berukuran panjang yang berfungsi untuk mendorong sperma ke depan dengan kecepatan 30 inci per jam. Oogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan sel telur atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Proses oogenesis dialami wanita semenjak ada di dalam kandungan dan akan berhenti pada masa kanak-kanak dan akan berlanjut kembali pada saat seorang wanita mengalami masa pubertas, atau hal ini ditandai dengan adanya menstruasi. Proses oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan juga meiosis. Yang kedua ada tahapan oogenesis. Tahapan oogenesis bermula dari oogonium, membelah diri secara mitosis, menghasilkan oosit primer, kemudian dari oosit primer membelah diri secara meiosis, menghasilkan oosit sekunder dan juga badan polar 1. Kemudian dari oosit sekunder membelah diri secara meiosis, menghasilkan ootit dan juga badan polar 2. Dan di badan polar 1 membelah diri secara meiosis, menghasilkan badan polar atau disebut juga dengan polosit. Dan dari ootit mengalami perubahan bentuk dan menghasilkan ovum atau disebut juga dengan sel telur. Saat perempuan lahir, mereka mempunyai 1-2 juta oosit primer. Tetapi saat pubertas yang matang hanya sekitar 500 buah. Jadi yang selebihnya akan rusak atau mati. Karena ini pada masanya perempuan akan mengalami yang dinamakan menopause. Ini adalah sesuatu yang laki-laki tidak akan alami karena proses spermatogenesis pada laki-laki akan berlangsung setiap hari sampai laki-laki tua. Menopause berasal dari dua kata, yaitu meno yang berarti menstruasi dan pause yang berarti berhenti. Jadi menopause adalah masa di mana menstruasi pada wanita berhenti. Ini berkaitan dengan berhentinya penebalan dinding pada rahim karena ovarium sudah tidak membuat sel telur yang akan dibuahi lagi. Jika setiap siklus terjadi sekitar sebulan sekali dan jumlah oosit primer yang matang ada 500, maka seluruh oosit primer yang tersisa akan habis setelah 500 bulan atau 41,67 tahun. Jadi biasanya di mana yang perempuan pubertas di umur 13 tahun, maka oosit primer akan habis pada wanita saat mengalami menopause di umur 55 tahun. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan proses spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama, perbedaannya ada di tempat terjadinya proses-proses tersebut. Spermatogenesis terjadinya ada di dalam testis, lebih tepatnya di dalam tubulus seminiferus. Sedangkan oogenesis terjadi di indung telur atau ovarium. Kalau yang kedua, dari hasilnya spermatogenesis satu sel spermatogonium menghasilkan 4 gamet jantan atau sperma dengan ukuran yang sama besar dan fungsional. Pada oogenesis, satu sel oogonium menghasilkan 1 gamet betina atau oosit sekunder yang berukuran besar dan fungsional, dan 3 badan polar berukuran kecil yang non-fungsional. Lalu yang ketiga, dilihat dari waktunya, laki-laki mengalami spermatogenesis tiap hari bermulai sejak mereka pubertas
sampai mereka tua. Sedangkan proses oogenesis dimulai saat wanita berada di dalam kandungan, kemudian istirahat saat lahir, lalu kembali berjalan lagi saat pubertas sampai mereka masuk ke masa menopause. Kalau dari segi produksinya, sel sperma dibuat setiap hari oleh banyak sekali sel spermatosit, spermatosit primer. Masing-masing bisa membuat 4 sel yang fungsional, maka setiap harinya laki-laki bisa membuat sekitar 400 juta sel sperma. Sedangkan pada oogenesis, wanita hanya bisa membuat 1 sel telur setiap siklus atau setiap bulan.